Ini adalah ciri-ciri restitusi, ada 9 poin ya Ibu. Apakah ciri-ciri restitusi itu? Ciri-ciri restitusi itu adalah bahwa nanti siswa yang melakukan kesalahan itu adalah belajar dari kesalahannya. Nah, dari belajar kesalahannya untuk memperbaiki hubungan, dan bentuknya bukan paksaan tetapi sebuah tawaran. Restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa, yang untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya dan mencari cara yang paling baik untuk membentuk karakter yang diharapkan dan menyelesaikan penyelesaiannya dengan mencari solusi agar dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada suatu kata ya dari yang menarik menurut saya, menurut Ki Hajar Dewantara. Apa sih merdeka itu? Nah, kita kemarin baru merayakan kemerdekaan negara kita. Dan di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cekap untuk memerintah diri sendiri. Nah, di sini kita juga harus menerapkan kata-kata ini kepada murid kita. Nah, dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang tadi nanti diterapkan dalam bentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ibu Bapak Guru, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara universal atau menyeluruh, terlepas dari suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini menurut Gosser, keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya, sehingga dengan keyakinan mereka akan mengikuti serangkaian peraturan dengan menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini saya mempunyai 2 gambar ya Ibu Bapak. Coba Ibu Bapak tolong dilihat yang mana menurut Ibu Bapak yang disebut dengan keyakinan kelas. Tadi disebutkan bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Coba Ibu Bapak yang mana yang keyakinan kelas, yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Kenapa yang kanan Ibu Bapak? Itu salah satu contoh nilai-nilai kebajikan. Ini adalah kata-kata yang mengandung nilai-nilai kebajikannya. Di sini misalnya ada peraturannya datang tepat waktu. Nilai kebajikannya adalah disiplin. Maksudnya ke disiplin. Lalu ada harus mengucapkan salam jika memasuki ruangan. Itu maksudnya ke dalam nilai kebajikannya apa? Sebelum masuk kelas mengucapkan salam. Saling menghormati. Saling menghormati bisa. Sopan santun bisa? Saya. Nah, jadi Ibu Bapak bisa membedakan ya, yang mana kesepakatan atau peraturan, yang mana keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas hanya terdiri dari nilai-nilai kebajikan atau kata-kata positif. Nah, di sini ada contohnya ya Ibu Bapak. Misalnya ada peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya menjadi kata tanggung jawab. Lalu ada dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya menjadi menghormati orang lain. Lalu ada dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya adalah jadi di keyakinan kelasnya itu adalah kesehatan. Bisa membedakan ya Ibu Bapak ya. Karena nanti keyakinan kelas ini akan kita buat di dalam kelas kita masing-masing. Nah, di sini ya, tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Entin ada hukuman, konsekuensi. Nah, di sini ada contohnya, ada tindakan guru. Misalnya kita memberikan hukuman atau memberi tindakan ya, memberi tindakan mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan melakukannya lagi. Ini termasuk pada hukuman. Lari mengelilingi lapangan, hukuman. Diminta push up, hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas yang dicoret-coret, hukuman. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Jadi apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, lalu
membuat anak itu sakit hati, sakit lahir itu jangka waktu yang lama. Lalu anak tersebut membenci kedisiplinan, merasa dipaksa dan lain-lain. Sedangkan kalau konsekuensi si anak ini sudah tahu bahwa sesuatu akan terjadi jika dia melakukan suatu kesalahan. Kemudian jangka waktunya pendek, hanya membuat anak tidak nyaman, tidak sampai dia sakit hati. Lalu mengakibatkan anak tersebut menghargai kedisiplinan dan mendorong anak untuk menyesuaikan diri terhadap peraturan tersebut. Nah, di sini ada restitusi. Nah, kalau restitusi beda sekali dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi itu merupakan suatu pilihan yang dapat menguatkan murid dalam jangka yang panjang, sehingga murid atau anak ini mendapatkan suatu penguatan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi kita sebagai guru kemarin ilmu yang kami dapatkan dalam CBP ini, di sini kita kepada murid yang melakukan kesalahan, kita itu harus menerapkan restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi. Nah, restitusi ini didasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya, Ibu Bapak Guru. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu artinya kebutuhan yang bersifat biologis, misalnya makan, rumah, kesehatan. Ya. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Tentu ini berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, entah itu dengan teman, keluarga, dengan pasangan hidup kita. Lalu ada juga kebutuhan penguasaan, berarti kebutuhan akan pengakuan dan kemampuan bahwa kita itu memiliki sesuatu yang bisa kita akui dan menjadi prestasi. Ada juga kebutuhan akan kebebasan, tentu ini adalah kebebasan akan kemandirian, mampu mengendalikan arah hidup seseorang, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Tentu ini hubungannya dengan rasa gembira, misalnya bermain, tertawa. Nah, untuk dalam kebutuhan dasar ini bisa dikaitkan ke dalam diri kita sebagai guru yang harus mempunyai 5 posisi kontrol untuk para siswa kita. Posisi kontrol kita dalam mendisiplinkan siswa ke arah disiplin positif, posisi kontrolnya apa saja? Nah, di sini yang pertama adalah sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum, biasanya guru itu berbuat misalnya dalam menghardik, membentak, memarahi, itu penghukum. Lalu sifatnya itu menyakiti dan ancaman, itu adalah masuk ke tipe penghukum, posisi penghukum. Ada juga posisi pembuat orang bersalah. Ada ya, sebagai guru suka ada yang kalau misalnya ada anak yang melakukan tindakan kesalahan, kita menjadi orang memposisikan sebagai pembuat orang bersalah. Nah, biasanya guru itu melakukan perbuatan misalnya mengatakan sesuatu yang sifatnya menceramahi. Misalnya, kamu seharusnya jangan melakukan ini. Ibu sangat kecewa sama kamu. Lalu gurunya juga berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu tuh sudah capek. Kamu kenapa melakukan itu terus, gitu ya? Lalu ada juga posisi sebagai teman. Kalau sebagai teman tentu membuat suatu alasan-alasan untuk anaknya. Misalnya kita berkata sebagai teman, ayolah, jadi nyaman ke anaknya. Lalu ada juga posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau di sini kalau pemantau tentu kita posisinya mengawasi, bertanya, berkata, apa? Tahu nggak peraturannya? Tahu nggak kesepakatannya? Jadi bertanya. Dan ada lagi untuk posisi yang menghargai diri sendiri adalah posisi kita sebagai manajer. Kalau manajer, kita hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan menguatkan pribadi siswa tersebut. Nah, bisa kita bedakan di sini ya. Misalnya, untuk membuat orang bersalah
membuat orang merasa bersalah. Ini pernyataan yang bisa kita ucapkan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini akan membuat seorang anak merasa bersalah. Lalu penghukum. Kalau posisi kita sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, langsung menghukum. Nah, kalau sebagai teman ada kata akrab gitu. Ayolah. Nah, kalau pemantau, apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau manajer kita bertanya langsung, biar anak yang mencari solusinya. Nah, ini penghukum sudah ya. Nah, untuk menerapkan posisi kita, kebutuhan dasar siswa kita, lalu nilai-nilai kebajikannya apa? Nah, bisa kita terapkan dalam segitiga restitusi. Nah, dalam menerapkan disiplin positif kepada siswa agar tercipta budaya positif di sekolah kita bisa melaksanakan segitiga restitusi agar bisa menggiring siswa-siswi kita ke arah yang positif, sehingga mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat membentuk karakter kuat dan kembali kepada kelompoknya masing-masing. Apa saja segitiga restitusi itu? Nah, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Nah, menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Tentu ya, kalau anak yang melakukan kesalahan kan berarti kita gagal ya. Anak tersebut gagal karena melakukan kesalahan yang menjadikan orang sukses. Nah, kata-kata apa saja yang bisa kita ajukan dikala kita menstabilkan identitas anak. Misalnya anak tersebut yang melakukan kesalahan kita panggil, kita komunikasi dengan dia, kita panggil ke ruang guru. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan seperti ini. Misalnya Ibu Warsi melakukan kesalahan, kita sebagai gurunya ya, kita stabilkan dulu identitasnya. Kata-kata yang kita ucapkan, Warsi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Nah, itu adalah untuk menstabilkan identitas. Nah, setelah itu langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini adalah untuk memahami kebutuhan dasar apa sih yang mendasari siswa tersebut melakukan suatu tindakan kesalahan. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita katakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, dan yang terakhir, baru kita menanyakan keyakinannya. Nah, ini dihubungkan dengan nilai-nilai yang anak percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi setelah langkah 1, langkah 2 dilaksanakan, laksanakanlah langkah yang ketiga. Tanyakan keyakinannya. Pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas? Keyakinan di kelas kita apa? Nilai-nilai umum yang kita sepakati tadi apa? Nah, bayangan kamu kelas yang ideal kita apa? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu hasil terakhirnya. Nah, di situ nanti anak memberikan solusi sendiri atas kesalahan yang dia perbuat. Jadi bukan kita yang memberi solusi. Kalau dia melakukan kesalahan, dia sendiri yang mencari solusinya. Kita hanya mengarahkan. Nah, mungkin itu saja Ibu Bapak dari pemaparan materi mengenai budaya positif ini. Mungkin ada yang mau bertanya dulu mengenai materi budaya positif pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Sudah mengerti? Mau bertanya Ibu? Bagaimana posisi
kontrol yang mana yang menurut Ibu merupakan posisi ideal bagi seorang guru? Baik, terima kasih Ibu Entin atas pertanyaannya, luar biasa. Pertanyaannya posisi yang ideal sebagai guru ya dalam 5 posisi. Tadi posisi kontrol itu ada 5 ya, Bu ya. Ada sebagai pembuat, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, teman, dan pemantau. Posisi kontrol yang mana yang ideal? Kalau menurut saya mungkin berbeda ya dengan yang lainnya. Ya. Kalau menurut saya posisi kontrol yang ideal bagi seorang guru itu kepada muridnya adalah sebagai manajer. Karena kalau sebagai manajer kita mengarahkan, bukan menghakimi, apalagi membuat rasa bersalah, apalagi menghukum. Ya, apalagi sebagai teman. Kalau sebagai teman biasanya kan kalau anak-anak itu menganggap si ibunya juga biasa-biasa. Tapi kalau kita posisinya sebagai manajer, kita seolah-olah mempunyai posisi yang lebih dihargai oleh murid, tetapi kita mengarahkan mereka ke arah sikap yang lebih baik. Karena kita di dalam posisi sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring anak untuk menyadari kesalahannya. Mungkin itu menurut saya. Ada cukup Ibu jawabannya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. 2 pertanyaan aja ya. Silakan Ibu Elis. Terima kasih atas waktunya. Yang akan saya tanyakan yaitu apakah tahapan-tahapan dalam segi 3 restitusi harus dilakukan secara berurutan atau boleh tidak? Terima kasih Ibu Elis. Pertanyaannya juga sangat luar biasa. Saya akan mencoba menjawab. Tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi ini harus dilaksanakan sesuai urutannya. Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Yang pertama, kenapa kita harus menstabilkan identitas? Karena kita harus membuat anak itu sadar bahwa yang dia lakukan itu membuat dirinya itu menjadi seseorang yang mempunyai kesalahan. Nah, setelah kita menstabilkan identitasnya, barulah kita harus menyadarkan dia bahwa benar bahwa yang dia lakukan itu adalah tindakan yang salah. Jadi divalidasi oleh kita. Mungkin kan kalau anak melakukan tindakannya itu karena dia merasa benar. Padahal setelah kita validasi, oh ternyata tindakannya salah, sehingga dia tahu bahwa tindakannya itu salah. Dan langkah yang ketiga, menandakan keyakinan. Dia setelah dia menyadari kesalahannya, dia tahu itu salah, kita tanyakan keyakinannya. Kalau dia ingin menjadi seseorang yang dihargai oleh orang lain, dia harus melakukan atau melaksanakan keyakinan yang dibuat bersama-sama. Mungkin itu Bu Elis. Merasa puas untuk jawabannya? Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Bapak Ali, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Pengalaman apa yang Anda peroleh setelah mengikuti kegiatan ini? Bagaimana perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini? Perasaan saya sangat senang, Bu, sekaligus mendapatkan ilmu yang baru. Terus pengalaman apa yang saya peroleh mengikuti kegiatan ini? Saya pikir budaya positif itu penjabarannya sangat sulit, tapi setelah saya mendengarkan pemaparan Ibu, saya lebih paham dan saya lebih bisa untuk mengantisipasi segala permasalahan yang ada di kelas. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bapak Ali atas refleksinya. Dan dari pemaparan materi tersebut yang bisa saya simpulkan
Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan tersebut adalah dengan mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya positif yang sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah diterapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk ibu bapak guru semua sehingga dapat diterapkan di sekolah kita. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu